wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah ilmu budaya dasar yang berjudul Manusia, Makhluk Individu dan Sosial, yang disusun oleh Dimas Ardiansyah, Fatur Rahman Naluddin, Auni Salim Taha, Kanafarur Rahman, dan Zainul Hafidi. 1. Latar belakang. Pada dasarnya manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan Tuhan untuk saling bersosialisasi satu sama lain, dan juga manusia ingin memenuhi kebutuhan masing-masing, ingin merealisasikan diri atau ingin dan mampu mengembangkan potensinya masing-masing. Adapun dengan hubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial dalam pengembangan potensinya, tidak akan terjadi secara alamiah, butuh proses. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan bagian dari unit terkecil dari kehidupan sosial atau masyarakat, dan sebaiknya sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Rumusan masalah. Berdasarkan hasil analisis makalah di atas, ada 2 hal menjadi rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan manusia, individu, dan sosial, bagaimana interaksi sosial manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Pembahasan manusia sebagai makhluk individu. Pada dasarnya individu berasal dari kata in dan divid, di mana dalam bahasanya mengandung arti kata divid, tidak bisa dibagi, yang artinya manusia tidak bisa dibagi atau satu kesatuan. Dan manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut dengan sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohaninya, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Manusia sebagai makhluk sosial. Sosial yang artinya sosialisasi atau berkelompok, yang artinya manusia bisa hidup sendiri. Makhluk sosial yang pada dasarnya satu sama lain saling membutuhkan. Dalam hubungannya manusia hidup dengan manusia lain yang saling bersosialisasi, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan, interaksi dengan orang lain. Manusia juga tidak dapat hidup sebagai manusia kalau tidak di tengah-tengah manusia. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Karena manusia tunduk pada aturan yang berlaku. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 3. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Pada hakikatnya manusia adalah ciptaan Tuhan yang dimana mempunyai karakteristik atau karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi sesama manusia kita harus saling berinteraksi dengan manusia lainnya, karena manusia saling membutuhkan dan saling melengkapi ketika ada kekurangan. Dengan demikian manusia sebendung pada aturan yang berlaku. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 3. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Pada hakikatnya manusia adalah ciptaan Tuhan yang dimana mempunyai karakteristik atau karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi sesama manusia kita harus saling berinteraksi dengan manusia lainnya, karena manusia saling membutuhkan dan saling melengkapi ketika ada kekurangan. Dengan demikian manusia sebagai makhluk sosial, berarti bahwa di samping
hidup bersama demi memenuhi kebutuhan jasmani. Manusia juga hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan rohani. Menutup kesimpulan, manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai individu yang mempunyai keinginan yang mana ingin melakukan, mendorong, berbuat dan bertindak. Dari apa dia berbuat dan sikap hidupnya, orang dapat mengetahui pribadi seseorang. Sebagai makhluk individu, manusia ingin hidup senang dan bahagia dan menghindar dari segala yang maupun kebutuhan rohaninya yang dapat membawa kesenangan dan bahagiakan kepada dirinya. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya jika ada kesalahan dalam proses presentasi saya dari kelompok 2 mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.